perkembangan Agus ini nggak karuan. Bang, iya, Bang Denny. Saya rasa sekarang ini aku sudah berada di tangan yang tepat. Bang Krisnamurti sudah memberikan uang cuma-cuma 50 juta kepada Agus dan bahkan mau membawa Agus ke sampai ke Singapura. Bayangkan, orang setulus Bang Krisnamurti dan itu aja deh, gak ada gunanya. Kalau nggak saya bubarin nih semua. Matiin aja. Gak ada gunanya mas. Bang Densu. Ini tempat kita. Iya. Saya kembalikan. Tutupin aja. Bilangnya hadir. Tutup aja. Ger, kamu mau cari gara-gara Ger? Kenapa mau hadirin dia? Gak ada. Ini provokator baru. Dia provokator baru. Gak ada, ini namanya penjahat. Ini orang udah baik. Kamu udah baik, itu udah baik. Ini gak benar. Ini gak benar. Untuk saat ini, saya hanya bisa memberikan statement. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya untuk semua pihak. Yang pertama, saya menjaga amanah dari donatur. Kalau kamu menjaga, ngapain? Kenapa kau bikin surat sama kita? Ini dia sendiri menjaga aja dari kalimatnya. Tidak akan mungkin selesai. Sekarang masalahnya kan kita ngapain kamu ngambil uang ini dari rekening Agus. Tiba-tiba Mas Brian telepon kita bahwa ya udah itu kepentingan Agus. Kan ada pada saat pertemuan dia ada sana, tiba-tiba sekarang balik. Katanya Agus tak perlu uang ini segala macam. Tentunya mereka ada pembelaan sendiri-sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan dan keduanya mungkin saya sampaikan mungkin untuk karena Novi sudah meninggalkan dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum Novi. Sekarang saya mau bertanya, apakah hari ini antara yayasan dengan Agus akan ada kesepakatan sesuai dengan apa yang kata-kata? Apabila di tengah jalan dia semua macam-macam, dia mau gugat Agus, silakan. Kan bukan urusan kalian. Nanti kita hadapi, gitu. Itu aja kalau menurut saya. Gimana Bang? Novi, ada mau sampaikan? Silakan. Ya. Maaf, dengan berat hati, saya tidak sepakat. Ya, alasan tidak sepakat apa? Karena Bang Densu harus dilibatkan. Aduh. Agus kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Bentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat. Ya, mohon maaf. Nah inilah jahatnya mereka. Tepuk tangan dulu. Ini orang udah baik, kamu udah baik, itu udah baik. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, YouTubeolik semua. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Speak Up. Kita ikutin podcast terbaru dari Adam Jeep. Nah, YouTubeolik semua, tetap kita masih mengupas antara Agus Salim versus Mbak Novi Pratiwi ya. Nah, di sini kita lihat tadi ya, ternyata ini mediasi kedua dan mediasi terakhir kalau menurut statement Farhad Abbas tadi ya. Saya ngelihat emang kasus ini kalau saya sikapi kasus ini sebetulnya nggak berat, sangat mudah diselesaikannya. Tapi ego, keangkuhan, kesombongan mungkin salah satu pemicu-pemicu yang mana kasus ini tidak ada titik temu gitu kan. Kita lihat tadi di sini saya sebagai penonton yang menyikapi kasus Agus dari awal hingga saat ini, saya berstatement ya, saya lihat dari mulai fakta data, rencana, dan segala macamnya yang udah seliweran ya di dunia media sosial ini atau di dunia platform digital ini, kita udah bukan hal yang tertutup, sekarang udah terbuka semuanya ya, karena semua berbentuk cuplikan audio visual. Saya dari awal tetap bahwa solusi dari Teknopi ini udah benar. Ini kan intinya duit pingin lari ke tangan Agus. Padahal
kalau emang duit pingin lari ke tangan Agus, justru nanti akan memicu tanda kutip atau sebuah negative thinking. Karena kenapa? Dari Teknopi ini tidak mempermasalahkan uang itu dan emang diperuntukkannya untuk pengobatan Agus. Tapi maksud Teknopi itu saya yakin-yakinnya nih, apa yang menjadi statement saya itu apa yang diinginkan Teknopi. Pingin Teknopi ini adalah ayo bareng-bareng ke rumah sakit. Nah, pihak Yayasan Teknopi sebagai ATM berjalan, pembayaran, finance-nya, ataupun yang siap membayar segala kebutuhan rumah sakit atau medis Agus itu dari pihak Yayasan Teknopi. Dari awal saya seperti itu. Keinginan Teknopi ini adalah Agus datang ke rumah sakit, diobatin, kira-kira habis berapa nanti Yayasan Teknopi ngeluarin. Ibarat kata kita mau keluar negeri nih, ke Singapura atau ke Malaysia, sama. Nanti berapa nih kebutuhan dananya? Pihak Teknopi ngeluarin. Sampai nanti Agus beres, closing untuk urusan check up atau berobatnya, ada sisa, baru Teknopi akan dikasihkan ke Agus. Nah, ini kan lain. Keinginan dari pihak Agus adalah pingin dana itu langsung seutuhnya 1,3 atau berapa tuh? 1,3 M ya. Lari ke tangan Agus, ke rekening Agus. Berarti di situ pingin ada freedom, kebebasan untuk memakai dana itu. Nah, sebetulnya yang bijak adalah menurut versi awal keinginan dari pihak Yayasan Teknopi tadi. Jadi tetap antara pihak Agus dengan pihak Teknopi ini tetap kekeluargaan, kompak, harmonis, bareng-bareng yuk kemana? Oh, ke Cipto ataupun ke rumah sakit yang ada di Indonesia lainnya. Kemana? Habis berapa nanti yayasan ngeluarin. Nah, seperti itu. Itulah masalah yang tidak ada titik temu sampai saat ini. Karena kalau saya lihat dari reaksi cuplikan-cuplikan fakta data, jejak digital yang selama ini kita ketahui, bahwa dari pihak Agus, Bung Farhad Abbas, pingin duit itu saklek jeder, udah pindahin ke Agus. Nah, seperti itu. Kalau emang dari pihak Agus ini peduli kesehatan Agus, kenapa harus berbentuk duit sih? Ayolah bareng-bareng, ayo fokus kesehatan Agus bawa ke rumah sakit. Nanti pihak Teknopi ngeluarin dana. Perlu berapa? Keluarin dana. Perlu berapa? Keluarin dana. Dan keluar masuk dana itu dikontrol oleh bareng-bareng. Jadi nggak bakalan ada yang namanya curiga, negative thinking. Ini udah sangat bijak kalau menurut saya. Seperti itu. Kayak tadi Teknopi akhirnya keluar dari ruangan mediasi, pergi. Lagi-lagi advokat dari pihak Teknopi juga, aduh saya kecewa banget. Kenapa harus mengundurkan diri di tempat forum tersebut? Gitu. Malah tadi semacam ada pembiaran di saat Teknopi adu argumen dan segala macam. Itu kalau saya pribadi kurang begitu setuju. Karena apapun yang terjadi dalam mediasi, dalam berargumen ataupun berberita acara di pengadilan, yang namanya advokat itu wajib membela kliennya. Mungkin itu bagian dari sumpah jabatannya ya. Karena itu ini kan profesi yang mulia. Officium nobile. Harus dipertaruhkan, harus dijaga citranya dan segala macam. Kalau keinginan saya yaitu tadi di saat Teknopi berargumen dengan Bang Farhad Abbas dan segala macam di forum tadi. Waduh, harusnya di situ berfungsi sebagai lawyernya itu. Harusnya advokatnya Teknopi di situ ada pembelaan. Gimana sih namanya berargumen antara pihak lawan dengan pihak satu sama lain itu harus ada yang namanya mendampingi gitu secara speak up-nya, statement-nya atau argumentasi dan segala macam lah intinya seperti itu. Nah, di sini ngeliatin bahwa Agus begitu meluap-luap tangisan dengan ekspresi emosinya tadi kan. Apakah itu karena Agus kecewa uang tidak kembali, tangisan itu atau apa? Simpel banget, ini sangat simpel. Kalau emang ini betul-betul tidak ada unsur lain dan peduli atas kesehatan Agus, ayo ikutin cara Teknopi. Ya udah, kita bawa ke Rumah Sakit Indonesia, habis sekian Teknopi ngeluarin. Oke, kita ke Singapura, operasi besar dan segala macam, habis sekian Teknopi ngeluarin dananya. Semua operasional kebutuhan pengobatan Agus berapapun itu Teknopi yang ngeluarin dananya.
Itu udah bijak, udah keren, udah top. Nanti udah closing, udah beres urusan medis Agus, ada sisa baru diserahkan ke Agus. Itu udah cerdas loh. Nah, jadi di sini publik akan menilai mana hitam, mana putih. Ingat, jejak digital, statement kita, itu tidak bisa kita hapus. Karena udah sistemnya publish, seperti itu. Oke, YouTube balik semua, kita lihat lagi selanjutnya ya. Itu kalau versi saya. Saya di sini di tengah-tengah, tidak pro siapapun, tidak pro siapapun, karena di sini saya juga tidak ada kepentingan. Saya hanya ingin membahas secara objektif, bijak, sebetulnya mana yang harus dilakukan, mana yang harus diprioritaskan. Dibanding ini makin merusak semua tatanan hubungan, makin semua memblunder, makin kesikut, ketarik semuanya, seperti itu. Oke, YouTube balik semua, kita lanjut ya. Nah, YouTube balik semua, kita lanjut yang terbaru nih. Bung Farhad Abbas berstatement, andai kata ada 1000 densu pun dia tidak mau datang. Udah tutup. Tidak ada lagi mediasi-mediasi. Yang ada dia akan memproses ini hukum secara perdata maupun pidananya. Wow. Nah, dan ada lagi nih YouTube balik semua. Namanya Pak Yasir atau siapa. Dia berstatement tegas menyuruh Kepolisian Republik Indonesia atau Polri menangkap Teh Nopi dengan alasan-alasan statementnya dia. Wah, luar biasa. Dia bilang katanya ini malah kita diprank. Jadi mediasi itu dia bilang diprank oleh Teh Nopi. Oke, kita lihat cuplikannya. Perdata. Perdata dan pidana. Ya udah ya. Oke nih, kan sebelum ditutup ada tambahan dari Mr. Yasir. Bang Yasir, tambah dikit. Jangan mimpi nanti kalau ada densu kita mau datang ketemu lagi ya, jangan mimpi lagi. Berarti sampai di sini ya pertemuan. Sampai di sini udah selesai. Cukup. Jangan mimpi mau datang 1000 densu juga kita nggak akan nyari-nyari kalian lagi. Kita pakai jalur hukum ya. Silakan mau jadi tergugat ataupun terpidana terdakwa silakan. Oke ya, Bang Abraham sebentar. Silakan. Jadi hari ini buat Kepolisian Negara Republik Indonesia kita minta supaya segera menangkap Nopi. Karena hari ini perdamaian yang dia bikin, yang dia susun, yang dia rekayasa semua itu, bahkan kita mengesampingkan semua pendapat-pendapat kita menyetujui. Dia hari ini bikin prank kita. Maka laporan kita tentang pemerasan sudah abdol. Buat kepolisian segera tangkap, periksa si Nopi dan tutup yayasannya. Ya, Bandung, Barisan Anti Dosa. Hari ini dia juga sudah membohongi negara Republik Indonesia. Dan juga buat para netizen, buka matamu, buka telingamu. Ya, siapa yang jahat di antara kamu ini? Ya, bahkan pengacaranya sendiri sudah diinjak-injak harga dirinya. Baik, gitu ya. Terima kasih ya. Kalau nggak ada Novi, nggak ada curat bank, nggak ada donatur gua, nggak ada itu duit. Selama ini aku sakit. Aku terlalu sakit. Aku terlalu sakit. Aku terlalu dusta. Kalian bilang donasi itu haknya Agus. Kau sekolah di mana? Kau sendiri yang bilang Novi itu menyelenggarakan donasi tanpa izin, ilegal. Nah, terus kau mau bagi uang itu semuanya untuk Agus? Ya nggak bisa lah. Hasil dari donasi itu juga ilegal. Bukan Agus yang berhak. Kalau Agus sih maunya dia dihukum mati. Seberat-beratnya masalah. Berat. Kalau perlu buta dengan buta juga. Ya Gus, kira-kira gitu Gus. Ya nggak apa-apa kan Gus? Ya, atau mungkin Agus bisa memaafkan setelah dia di penjara 20 tahun baru bisa dilupain mungkin. Atau setelah dia buta juga mungkin. Nah, Wow, YouTube balik semua. Itu tadi ya. Sampai Agus teriak-teriak, terus apa yang dari tim Agus itu Pak Yasir apa siapa namanya menyuruh polisi menangkap Teh Nopi dengan segera. Kalau saya lihat dari mediasi ini sebetulnya pincang. Karena kenapa? Kita lihat ya dari cuplikan-cuplikan jejak digital apa yang telah dipublish ke media sosial ini. Justru Teh Nopi ini semacam terdakwa. Nggak bisa ya. Karena yang menentukan terdakwa itu adalah di pihak pemerintah. Yaitu yang bernaung kejaksaan, kepolisian, pengadilan.
itulah yang bisa menentukan, oh dia terdakwa, dia terlapor ataupun dia pelapor istilahnya. Kalau masih dalam forum begini semua sama rata, gitu, nggak bisa. Tapi kita lihat tadi seolah-olah Teknopi ini terdakwa, wah, dengan statement-statement lantangnya dan segala macam. Tapi saya salut kepada Teknopi, dia punya prinsip. Kenapa? Karena Teknopi lebih menjaga kepercayaan donatur. Salah satunya dia juga menghargai Bang Densu. Emang betul. Gini, kita berbicara simpel deh. Uang ini ada karena dua orang dulu. Teknopi sama Bang Densu. Bang Densu dengan ada program curhat bank, Teknopi dengan ada yayasannya. Tanpa kedua orang ini, dijamin uang itu tidak ada. Mungkin kalau andai kata Agus buka donasi sendiri pun, ya paling dapat ratusan ribu mungkin. Kalau dapat, kalau enggak. Jadi tetap kita ada wasilah. Hai YouTubeolik semua guys, dimanapun berada. Ingat ya, tidak ada hidup manusia itu bisa diraih dengan segala sesuatu atas perjuangan diri sendiri, nggak ada. Selalu ada wasilah, selalu ada orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang keren yang terlibat dalam sejarah kesuksesan kita, dalam hal apapun, hingga terkecil dalam hal apapun, termasuk Agus ini. Agus diawali meronta-ronta minta pertolongan Teknopi. Teknopi berjuang melalui podcast di Bang Densu, melalui yayasannya terkumpullah dana. Nah, berarti kita jangan sampai kacang lupa kulit. Apapun bentuknya juga, Teknopi ini orang baik kalau menurut versi saya. Di sini bukan Teknopi pingin menguasai uang Agus kalau saya lihat. Bukan. Tapi Teknopi memberi cara. Caranya seperti ini untuk memakai uang ini. Agar Agus benar-benar bisa mendapatkan perawatan yang terbaik, solusi medis yang terbaik. Itu loh, Teknopi itu memberi cara untuk memakai dana dan peduli ke Agus. Bukan menguasai dana. Beda lagi dengan tim Agus. Kalau tim Agus pingin menguasai dana. Kenapa bilang pingin menguasai dana? Karena agar dana semua ditransfer dulu ke Agus, semua pool, baru damai ada. Nah, sementara Teknopi nggak seperti itu. Ayo peduli buat kesehatan Agus. Biarlah yayasan yang mengontrol pengeluarannya. Termasuk buat berobat, buat dokter, buat beli obat di apotek mungkin, buat operasional bensin, makan, dan segala macam. Itu Teknopi yang mengcover melalui dana donatur yang dikelola di Teknopi. Sampai closing proses berobat, sampai finish tidak ada lagi pengobatan dan segala macam, maka sisanya itu akan dikasihkan ke Agus. Apa itu nggak bijak? Kalau menurut saya sangat bijak banget seperti itu. Luar biasa. Jadi jelas ya buat publik, buat netizen. Jelas, terang benerang, mana hitam, mana putih. Semua orang bebas memberikan pendapat. Karena ingat, manusia disensor oleh logika, disensor oleh aksi dan reaksi, disensor oleh fakta, data, jejak digital. Maka di situ kita akan punya kesimpulan menilai sesuatu yang terjadi. Oke, kita lanjut lagi. Nih, di sini Bang Farhat dilaporkan ke Peradi. Katanya ya ada pelanggaran kode etik dan segala macam ya. Tapi emang ada reaksi juga dari pihak Peradi. Dan kita lihat juga nanti respon dari Bang Farhat Abbas. Kita lihat lagi ya. Tegas menyatakan di sini yang merupakan pencemaran nama baik penyelenggara Peradi dan sangat melukai hati para advokat Indonesia. Nah, akibatnya seperti ini, dia tidak tahu perkaranya, akhirnya dia tersesat dan menyesatkan orang. Lantas, seperti apa tanggapan dari Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi terkait kecacatan Farhat Abbas? Lalu, akankah hari ini adalah hari di mana karir Farhat Abbas akan berakhir sebagai advokat? Spesial untuk Farhat Abbas. Ya, ini spesial untuk mantan teman saya ini. Jadi hari ini saya sempat-sempatkan sama tim ini agar bisa ya teman kita ini, mantan teman kita ini bisa dipanggil. Ya kalau seandainya memang ternyata terdapat nanti ketika disidangkan ya cukup beralasan untuk diambil tindakan, ya kita serahkan kepada Dewan Kehormatan ya. Nah, cuma sekali lagi
saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas. Ya. Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi, udah jangan ragu-ragu, pecat aja, jangan ragu-ragu, karena masih banyak calon-calon advokat yang mau jadi advokat. Jadi jangan permakankan advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi. Nah, jadi ini adalah menurut saya adalah pengacara-pengacara ilegal, pengacara yang mencari-cari. Mana ada pengacara awal yang membela Novi, kemudian mundur, membela donatur, kemudian berlawanan, kan aneh. Ya, udah deh. Dan mereka ini udah kita laporkan semua, termasuk satu orang itu ada kita laporkan, dan ini menyusul beberapa orang lagi kita laporkan. Ya, nanti mereka itu akan nangis-nangis. Nggak akan ada, nggak bisa. Kalau mengenai laporan saya ke Pradi, ini juga dilaporkan oleh orang lawyer tidak berpengalaman. Ya, apa yang tidak berpengalaman tuh? Emang kenapa? Emang lu siapa? Ya, emang siapa? Saya tidak melaporkan para pidana. Ya kalau pidana nggak bisa juga. Emang gua ngejek siapa? Emang yang rambut kuning di Indonesia ini ada berapa? Yang setan di Indonesia ada siapa? Apakah kalian merasa setan? Merasa Gondorowo? Merasa rambut Bukeri, merasa begitu, ya? Ya udahlah. Yang begini-begini menurut saya lapor itu nggak. Oke, itu balik semua. Itu tadi ya. Bang Farhad Abbas dilaporkan ke Perhimpunan Advokat Indonesia, ke Peradi. Wah, katanya banyak pelanggaran kode etik nih. Apa sih resikonya kalau toh benar nanti hasil investigasi Peradi dan segala macam? Ya, Peradi punya wewenang untuk memecat, mencabut izin untuk berberita acaranya atas hak orang lain, atau untuk mencabut izin profesi advokatnya. Wah, ngeri tuh. Iya jelas. Kalau nanti Bang Farhad Abbas dikeluarkan dari Peradi, izin advokatnya dicabut, maka Bang Farhad Abbas bakal disebut mantan pengacara. Gak bisa berberita acara mewakili diri orang lain di ranah hukum, di ranah pengadilan, kejaksaan, kepolisian. Apalagi dia bikin kantor advokat, kantor pengacara. Itu udah nggak bisa lagi. Gitu. Itu yang ngerinya. Makanya kalau saya bilang, kalau saya boleh ngasih nasihat kepada sekian persen, tidak semua ya, saya klarifikasi tidak semua. Ada beberapa advokat yang selalu menjadikan senjata untuk menakut-nakuti, menjadikan senjata untuk show off, menjadikan senjata seperti orang hebat, orang kuat dengan bahasa-bahasa hukumnya yang akhirnya orang semacam jadi ketakutan dan segala macam. Sebetulnya kurang tepat kalau menurut saya. Ingat, jalur hukum itu akan ditempuh apabila diharuskan. Saya yakin mau itu perdata ataupun pidana. Karena di dalam kasus perselisihan itu selalu ada yang diprioritaskan mediasi. Mediasi diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik. Jadi jelas ya, kasus hukum itu diperlukan apabila emang diharuskan. Dan itu solusi terakhir. Bukan berarti jatuhnya kayak seperti dipakai mengancam, menakut-nakuti, dan segala macam. Ingat guys, analogi dari saya. Seorang pawang binatang selalu rata-rata. Ingat ya statementnya, saya ulang lagi. Seorang pawang binatang rata-rata setadi kasus dia mati oleh binatang yang ditaklukkannya. Silahkan cek fakta data. Silahkan googling. Jadi kenapa saya bawa analogi ini? Ingat. Orang yang dianggap menguasai hukum, yang dianggap cerdas dalam ilmu hukum, yang dianggap emang di bidangnya, di profesi itu, di profesi officium nobile. Ingat, banyak sekali jejak digital bahwa seorang advokat berakhir di jeruji besi. Itu tadi, dia menguasai hukum, dia tahu tentang hukum, dia tahu tentang pasal-pasal dan jeratan-jeratan pidana. Tapi sekali lagi perhatikan statement saya. Sudah tidak terhitung advokat yang bernasib, yang endingnya dia harus hidup di balik jeruji besi. Dia terbunuh, dia terperangkap oleh sesuatu yang di bawah naungan kekuasaan dan pengetahuannya.
yaitu hukum. Wow, ngeri. Sedap, tapi ngeri juga. Nah, di sini kita mempelajari bahwa tidak semua advokat seperti itu. Ada advokat yang santai, kalem, tapi cerdas wawasannya. Sekali menyerang mematikan. Sekali menganalisa, mendiagnosa, membuat serangan dan strategi hukumnya. Orang bisa dijerat, orang bisa kalah. Itulah kecerdasan advokat yang hakiki. Please, para audiens, please, para netizen, para penonton di Indonesia, bedakan antara advokat yang cari pamor dengan advokat yang super cerdas. Beda. Advokat yang super cerdas seperti Black Mamba. Bayangkan, dia memantau, cetar sekali menyikat, mati orang. Itulah Black Mamba. Begitupun advokat yang cerdas seperti itu. Ada kliennya sharing tentang kasusnya. Dia langsung analisa, dia langsung diagnosa, dia langsung kumpulin fakta data, dia bangun strategi-strategi jitu, dia bangun jebakan-jebakan yang cerdas. Dia bawa langsung ke ranah hukum. Ternyata jeder lolos, jeder lolos, jeder lolos. Hingga closingnya diadili di pengadilan. Ternyata di pengadilan dimenangkan perjuangan advokat itu. Itulah advokat yang cerdas secara hakiki. Bukan dia melempar perbal-perbal yang seolah-olah dia hebat, seolah-olah dia jago, seolah-olah dia cerdas. Enggak. Enggak guys, enggak seperti itu. Jangankan advokat guys, YouTube balik semua. Semua orang bisa kok di media. Macam-macam gue laporin, macam-macam gue tuntut pidana. Silahkan. Itu hak prerogatif semua orang. Tapi ingat, ada ranah hukum yang secara sah dilindungi oleh negara. Masuk dulu ke kepolisian. Oke, dianggap valid, bagus, P21, limpahkan ke kejaksaan. Diproses di kejaksaan. Muncullah tim JPU yang siap menjerat orang tersebut atau mengolah kasus hukum dan segala macam. Lempar lagi ke pengadilan, dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Nah, kalau kasusnya udah P21 di polisi, di kepolisian, berarti orang itu udah benar antara statement ancaman dan realita. Seperti itu ya. Sekali lagi, kasus hukum pidana seperti apa sih yang dianggap benar menurut hukum? Simple. Kalau menurut versi saya nih, simple. Kasus pidana yang benar menurut hukum adalah kasus pidana yang sudah diketok palu oleh polisi P21. Itu dinyatakan menurut kepolisian. Baru nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, seperti itu ya. Itu balik semua. Oke, YouTube balik semua. Kita lanjut lagi ya. Mantan pengacara Teh Nopi nih mengkritik bekas partnernya. Sekali lagi nih, mantan pengacara Teh Nopi mengkritik bekas partnernya. Berarti bekas satu tim pengacara buat mengurus kasus Teh Nopi ini. Nah, kita lihat videonya. Ya betul juga sih kalau saya lihat kemarin cuplikannya. Yuk kita lihat. Kalau kamu menjaga, ngapain? Kenapa kau bikin surat sama kita? Ini provokator baru. Dia provokator baru. Jangan biarkan dong, ya. Kliennya kok dibentak-bentak depan orang, seperti jadi terdakwa. Kok tidak ada pembelaan? Ya, jangan bisa tegas sama kita, tapi untuk sama kliennya nggak bisa tegas. Kasihan Nopi gitu kan, ya. Seolah-olah Nopi seperti terdakwa kalau gitu. Ya, saya mintalah kepada penasihat hukum yang mendampingi Nopi, ya jaga dia, ya ambil sikap yang tegas. Saya melihat itu yang dampingin dia mukanya merah-merah tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Waduh, tolonglah ya, kita sebagai penasihat hukum yang mendampinginya, jangan biarkan klien kita sampai seperti orang tidak bisa bergerak seperti seorang terdakwa. Artinya bahwa ini dulu deh, yang lain jangan ikut bicara dulu, ya sepakat ya itu dulu ya, yang boleh bicara ini nih. Oke, Pak, penambahan. Saya tanya dulu ya, oke.
Untuk saat ini saya hanya bisa memberikan statement. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya untuk semua pihak. Yang pertama saya menjaga amanah dari donatur. Kalau kamu menjaga, kenapa kau bikin surat sama kita? Ini dia ini menjaga aja dari kalimatnya. Tidak ada mungkin. Oke, itu balik semua. Itu tadi ya, mantan pengacaranya Teh Nopi mengkritik mantan partnernya, mantan rekannya di saat bareng-bareng kemarin sebelum keluar mengurus kasus Teh Nopi atau pengacaranya Teh Nopi ini. Ya kalau menurut saya sih benar juga, emang advokat itu punya kewajiban untuk mendampingi klien, melindungi klien, membuat kliennya merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman, merasa ada yang membacking secara perlindungan hukum. Itulah emang fungsi pengacara seperti itu. Pengacara itu dibayar untuk memberikan solusi-solusi cerdasnya, untuk melindungi kliennya dari serangan hukum, untuk pembelaan, plus berberita acara di pengadilan. Mewakili klien. Ya, makanya kalau kita sidang di pengadilan, pasti majelis hakim mempertanyakan ID card-nya. Contohnya, silakan perlihatkan ID card-nya, kartu pengacaranya, kartu advokatnya. Jelas, karena kan itu izin. Apabila itu nggak ada, ya dianggapnya ilegal. Termasuk pengacara, kalau nanti izinnya dicopot, dikeluarkan dari Peradi, izin profesinya dicopot, ya dia ilegal, jadi penjahat. Iya, kalau dia mau contohnya gini, ada pengacara, dia nggak ada izin, tiba-tiba dia buka kantor lawyer, pasti ilegal. Ya udah jelas, sesuatu yang ilegal pasti melawan hukum. Gitu. Karena Indonesia adalah negara hukum yang diatur semuanya, ada undang-undangnya segala macam. Oke. Itu tadi ya YouTube Balik Semua. Nah selanjutnya nih YouTube Balik Semua, Bang Densu siap memberikan bantuan, siap membackup mungkin, siap pasang badan mungkin apabila ada donatur yang diserang oleh Bung Farhad Abbas secara perdata maupun pidana. Wow, kok bisa ya donatur jadi diserang-serang? Itu tadi. Oke, kita lihat cuplikannya ya. Apalagi saya dengar donatur saya salah satu yang dilaporkan itu sedang hamil. Saya akan memeriksa langsung dan saya menghimbau untuk donatur saya. Saya menganggap donatur saya karena datangnya dari tempat saya, jangan ada yang gentar. Saya Denny Sumargo bersama dengan kalian. Tidak mundur saya selangkah. Jangan takut. Jadi buat donatur yang dilaporkan yang sedang hamil itu, nanti saya akan periksa kebenarannya. Hubungi saya, cari bagaimana caranya hubungi saya. Saya ada di belakang kalian. Jangan takut. Saya belum terlalu banyak mau bicara dan saya tidak terlalu banyak mau bertindak. Tapi sekali saya bertindak, pasti akan terjadi sesuatu. Jadi buat semua donaturku, jangan kita takut semuanya. Saya bersama kalian, pegang kata-kata saya. Luar biasa. Memperjuangkan donasi buat Agus aja atau potong roti Bang. Keren lah ya Bang Densu. Salam dari Pekanbaru. Wih, ya. Salam. Oke, nah itu tadi ya kita lihat statement Bang Densu bahwa dia tetap akan maju, dia tidak gentar, dia tidak takut lah, kesimpulannya seperti itu. Malah beliau juga kan lagi proses untuk melaporkan Bung Farhad Abbas. Nah kalau kita sikapi secara overall dari kasus Agus ini, intinya adalah bukan kasus Agus ini berat. Kasus Agus ini kalau menurut saya sangat ringan, semudah membalikan telapak tangan. Yang berat adalah ego. Yang memberat adalah ego, ambisi, kesombongan. Itulah yang membuat kasus ini emang terkesan berat dan rumit. Karena kenapa? Kalau kita lihat, yaitu tadi dari sisi Teh Nopi udah jelas ya, udah memberikan solusi yang terbaik dan peduli kepada Agus, benar-benar peduli, karena itu statement-statementnya udah banyak dipublish di media sosial. Cuman, ayo cara memakai dananya seperti ini gitu, agar uangnya selamat, fokus buat kesehatan Agus, ada sisanya berarti rezeki Agus buat masa depan. Oke, YouTube Balik Semua. Nah, itu tadi kita lihat dari info-info terbaru dari kasus Agus versus
Mbak Nopi Pratiwi ini, kita di sini publik netizen makin melihat ya, mana hitam, mana putih. Karena ingat YouTubeolik semua, masalah itu tergantung pihak-pihaknya yang menyelesaikan. Kalau pihak-pihaknya yang mempersulit, pihak-pihaknya membuat masalah itu besar, ya akan jadi besar. Tapi kalau para pihaknya membuat masalah itu kecil, diselesaikan dengan bijak, dengan adil, secara kekeluargaan, maka masalah itu akan kecil. Seperti itu, tergantung orangnya. Closing statement dari Adam Jeep, pengacara yang cerdas, pengacara yang jenius, dia bisa membawa kasusnya, dia bisa mengolah kasusnya hingga ke tahap mengadili, yaitu ke tahap pengadilan, ya, seperti itu. Jadi kalau cuman baru laporan, udah beres, baru laporan, beres, ternyata dimentahkan di pihak kepolisian, ternyata tidak P21, ya berarti pengacara itu kecerdasannya diragukan. Karena semua itu kan kita berbicara menganalisa, mendiagnosa, mengkaji, membuat strategi, membuat rumus-rumus serangan-serangan yang jitu. Itulah tugas pengacara di dunia hukum. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi podcast dari Adam Jeep. Ikutin dan pantengin terus channel Adam Jeep. Mohon bantuannya, subscribe, like, dan komennya ya. Silahkan ikutin terus YouTubeolik semua. Subscribe, like, dan komennya ya, agar dapat notifikasinya dari podcast-podcast atau program-program konten terbaru dari Adam Jeep. Sehat-sehat selalu YouTubeolik semua, berkah selalu, mudah-mudahan apa yang menjadi ekspektasi dan cita-cita YouTubeolik semua bisa diraih dengan gemilang. Sehat-sehat selalu semuanya, selamat dimanapun berada. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.